gimana kabar nih? Sahabat Rokoni Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan semoga kalian selalu siap menyaksikan storytime dari gue. Karena sekarang kita bakal masuk ke segmen storytime #44. Kenapa segmen #44 ini lebih istimewa dibandingkan segmen sebelumnya? Dikarenakan di storytime kali ini gue bakal ceritain tentang kejadian horor yang terjadi juga di rumah gue. Tapi kebanyakan teman-teman gue ngelihatnya itu sebagai sesosok. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama ceritanya, gue bakal ceritain di akhir cerita pada storytime #44 kali ini. Jadi pada cerita kali itu ada 3 cerita, dan nanti di akhir setelah cerita ketiga gue bakal tambahin cerita bonus dari gue, jadi total ada 4 cerita. Oke, tapi guys, sebelum masuk ke cerita yang pertama, di sini gue mau kalian pencet dulu tombol subscribe-nya. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung kita bakal masuk ke storytime #44 cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Hai Kak Koni, perkenalkan nama aku Erin. Halo Erin. Saudaranya Elang, Rin. Di sini aku mau ceritain pengalaman hororku. Ya iyalah, pengalaman bahagia. Masa pengalaman bahagia lu ceritain di sini, celoteh lu. Di saat malam hari kami sekeluarga sedang berkumpul makan malam bersama. Selesai makan, aku langsung ke kamarku. By the way, dapur kami ini pisah sama rumah. Anjay, broken home. Pisah rumah sama dapur, bercanda. Jadinya rumahku sebelahan sama dapurku. Jadi kayak perlu keluar gitu ya. Di Bali pun kebanyakan rumah-rumah gaya-gaya Bali itu kayak begitu. Dia dapurnya tuh di luar rumahnya. Jadi kita perlu keluar dulu baru ke dapur. Saat aku sudah di kamar, aku langsung nonton Kak Nancy Judge yang cerita-cerita horor. Kalau nggak salah itu cerita tentang rumah artis yang angker. Di situ sebenarnya aku udah ngeri-ngeri sedep sih. Ini film bioskop nih, ngeri-ngeri sedep. Nah, di sana kasurku ini kan menghadap ke lemari, dan lemarinya itu ada cermin, dan juga di atas kasurku ini ada jendela sama batu angin. What is that? Apa itu batu angin? Saat aku nonton, fokusku kayak keganggu gitu Kak. Wih, keganggu nih fokusnya nih. Mataku ini selalu ngeliat ke cermin dan batu anginnya kelihatan kan. Kalau batu angin nggak kelihatan, batu hantu Kak, namanya batu angin nggak kelihatan. Terus ketika aku sudah mulai gak tahan sama seremnya nonton horor, aku refleks menoleh ke cermin dan aku terdiam gak bisa bergerak. Waduh, stroke Kak. Canda. Itu aku refleks menoleh ke cermin dan aku terdiam tuh gak bisa bergerak. Itu karena aku melihat kayak ada bola mata yang mengintip. Matanya itu berwarna merah kayak berdarah. Dan aku pun langsung menutup kedua. Pas aku udah buka mata, bola mata yang aku lihat tadi udah gak ada. Boom. Berarti itu bener-bener kayak bola mata doang gak sih yang lu lihat? Aku masih was-was karena pas itu aku juga nonton horor. Goblok. Siapa suruh malam-malam nonton horor? Malam aja udah serem nih, tambah nonton horor. Apa pengen kabur lo? Aku jalan nih ke kamar mandi buat cuci muka, terus berpikir apa yang baru saja aku lihat. Setelah aku membasuh mukaku, aku bercermin dan di belakangku sudah ada cewek berambut panjang dengan kondisi mata yang udah nggak ada. Mukanya itu penuh dengan bercak darah. Dan dia tersenyum serem banget sampai akhirnya aku berteriak dan dia pun hilang. Aku lari menuju orang tuaku sambil nangis dan menceritakan semuanya. Cuma sayangnya aku juga nggak tahu yang aku lihat itu beneran atau cuma halusinasi aku aja. Karena memang di situ bertepatan aku lagi nonton video horor, jadi bisa aja itu adalah halusinasi aku. Wow, boom. Gue nggak pernah lihat kuntilanak, gak ada matanya kuntilanak aja nggak pernah lihat gue. Aduh. Minta maaf deh Rin ya. Rin. Lanjut ke cerita berikutnya. Oke, jadi dia cerita yang kedua. Halo Kak Kori, kenalin namaku Indah. Adik gue nih cerita. Aku mau cerita tentang pengalamanku tahun lalu. Jadi kejadiannya itu pas aku lagi asik bermain ponsel di ruang tamuku. Di situ aku mendengar ada yang mengetuk jendela ruang tamu. Pas aku nengok ternyata tidak ada siapa-siapa. Jadi aku mencoba mengabaikan hal itu.
Tak lama dari itu, aku melihat seperti ada dua sosok anak kecil yang berlarian di depan teras rumahku. FYI, pintu ruang tamu yang langsung tertuju sama teras itu belum aku tutup. Jadi ya, aku bisa melihat orang yang lewat di sana. Saat melihat sosok itu berlari, aku seketika langsung melihat jam yang ada di HP-ku dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku mulai merinding, namun aku dengan cepat menepis pikiran burukku tentang hal-hal mistis tersebut. Dan aku langsung bergegas untuk menutup pintu dan kembali merebahkan tubuhku di sofa ruang tamu. Ngapain di sofa ruang tamu? Kayak gak ada kamar aja lu. Di sofa ruang tamu bisa dicari dong. Wah. Saat aku mulai bermain HP kembali, aku mendengar ada yang memanggil namaku dari ujung ruangan. Seperti ini dia memanggilnya. Mbak Indah, Mbak tolong aku Mbak. Aku kira ibuku, tapi saat dicermati ternyata suara tersebut sangat pelan dan halus. Aku sontak langsung menolehkan kepala ke sumber suara tersebut. Dan terkejutnya aku saat melihat anak kecil perempuan berdiri di samping Bupet. Anak kecil tersebut berlumuran darah, mukanya hancur, tangannya putus satu. Tangannya putus satu. Dan di tangan satunya anak kecil tersebut membawa ayam yang juga berlumuran darah. Aku hanya bisa terdiam dan berdoa untuk melindungi diri. Tapi setelah itu aku belum kembali ke kamarku dan masih melanjutkan aktivitasku nge-scroll TikTok di ruang tamu. Tak berselang lama, ada bunyi ketukan lagi di jendela. Dan aku melihat di sana terdapat satu sosok anak perempuan yang berdiri di depan jendela sambil berkata, Mbak, main yuk. Ih, serem. Ceritain anak kecil di sini juga ada. Masalahnya, gue ada cerita tentang anak kecil. Gue bakal ceritain di akhir video ini. Nonton sampai akhir. Suaranya mirip sekali dengan temanku. Sontak aku melihat jam yang menunjukkan pukul 2 pas. Dan aku langsung berlari ke kamarku karena setelah suara tersebut, sosok itu berubah menjadi sosok kuntilanak. Dan terbang ke sana kemari. Aduh. Di kamar aku sudah tidak memperdulikan hal-hal yang aku alami tadi dan langsung membaca doa terus tidur. Terima kasih Kak Kori sudah membaca ceritaku. Sebenarnya aku masih banyak kejadian seperti itu, tapi ini yang paling seram menurutku. Bye-bye. Makasih banyak ya Indah udah ceritain, mana namanya sama balik ya nama adik gue ya. Aduh serem banget, tapi ini sama lah, can relate lah sama cerita gue di sini. Nanti gue ceritain ceritanya di akhir, oke? Cerita yang ketiga. Halo Kak, perkenalkan nama aku Putri Alisa. Panggil aja aku Alisa. Aku di sini ingin membagi pengalaman hororku di Jepang. Asik, ini pengalaman horor yang berbeda nih. Dari kemarin Indonesia mulu, tiba-tiba sekarang di Jepang. Wah, berarti nih followersku ada orang Jepang. Sampai request gila. Putri Alisa, salam kenal. Arigatou gozaimasu. Nih, genca mida. Watashi. Watashi no ino Tanjung Priok. Gak tau lah lagu itu. Maaf ya Putri kalau nonton ini. Beberapa bulan yang lalu aku menginap di sebuah hotel di Fukuoka. Anjing, orang kaya nonton channel itu aku anjing. Coba kalau ada orang kaya transfer ke rekening ini. Nah, di sini dia nginapnya itu di kota Fukuoka, Jepang untuk bekerja sekaligus berlibur. By the way, aku kerja di Osaka, Jepang, Kak. Anjrit, kerja di Jepang anjrit. Cuma waktu itu ada beberapa hal yang mengharuskan aku untuk menginap di hotel Fukuoka. Pada saat itu aku sampai di hotel pada malam hari sekitar pukul 8 malam waktu Jepang. Aku ditempatkan di lantai 3 dan kamarku terletak di tengah-tengah. Karena aku merasa lelah sehabis berangkat dari Osaka ke Fukuoka, aku langsung bersihkan diri. Dan pada saat mandi awalnya emang biasa-biasa aja. Tapi tidak lama kemudian, handuk yang ada di kamar mandi terjatuh sendirinya dan shower kamar mandi tersebut hidup sendirinya. Aku emang sedikit kaget, apa tadi naruhnya nggak bener ya? Selesai mandi pun aku berbaring di kasur sambil menonton video di handphone. Terdengar samar-samar seperti orang yang sedang mandi tetapi sambil nangis dari kamar sebelah. Aku pikir mungkin orang di kamar sebelah lagi ada masalah atau apa. Singkat cerita, pukul 11 malam aku sudah tertidur lelap. Tetapi aku terbangun dikarenakan ada suara wanita yang mengatakan, Onegai yamete sugoi itai.
Yang mete itu bukannya untuk negatif aja ya? Enggak. Bukan. Hentikan. Oh gitu. Artinya. Yang mete itu apa artinya? Hentikan. Hentikan. Oh jadi kayak onegai hentikan. Onegai nama orang. Onega itu tolong. Tolong hentikan. Sugoi itai apa? Sangat menyakitkan. Kamu pinter sih. Dia translate dulu. Oh. Aku tahu tuh kalau kata yang gini-gini itu apa? Basic-basic gitu. Dia penggemar ini. Oh itu artinya aku mohon hentikan. Itu benar-benar sakit. Ngapain gunanya ya udah ada di sini? Ada di sana. Aku termenung dan berpikir, itu suara orang minta tolong atau suara dari TV sih? Saat aku berpikir seperti itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar hotelku dengan tergesa-gesa. Aku pun mencoba untuk mengintip, dan di sana terlihat ada seorang wanita yang menunggu di depan pintu kamarku. Aduh, gue gak bisa gue kebayangin anjir ini. Wajahnya hancur, bibirnya sobek, dan matanya melotot. Aku kaget banget karena aku berpikir di sini gak bakal ada begituan. Aku mencoba untuk tidak memperdulikan apapun yang aku lihat tadi dan mencoba untuk tidur. Di pagi hari sekitar pukul 6 pagi, aku sudah keluar dari hotel. Sebelum itu aku sempat melewati kamar yang kemarin terdengar suara perempuan itu. Aku baru sadar ternyata kamar itu sudah tidak dipakai lagi. Aku mencoba untuk mengintip dari jendela, dan dengan sangat tiba-tiba ada kepala yang terbentur dari dalam kamar itu dan memuncratkan darah di gordennya. Aku lari sangat kencang menuju lift dan sampai di lobi, resepsionisnya bilang, "Terima kasih dan maaf bila mereka mengganggu Anda." Anjrit, itu berarti kayak dijadiin tumbal gitu kali ya? Ih serem banget anjrit. Ih, aneh deh, aduh. Maksudnya kenapa gak dibilangin gitu ya? Gue juga pernah dikejarin di hotel. Salah satu hotel yang ada di Bali lah pokoknya. Tapi ini bukan salah hotelnya juga, emang kayaknya lagi mati lampu deh itu. Nah gue kan naik lift kan, disuruhnya ke lantai 2 sama bapak gue, ini cuma berdua. Terus pas gue keluar, udah sampai lantai 2, liftnya udah keluar nih. Stek, kok gelap, terus jalannya buntu. Takutnya itu mengarah ke lantai apa gitu kan ada tuh katanya aturan di hotel tuh nggak boleh bikin lantai angka berapa gitu. Jadi emang di lift tuh kalau kalian sadar, kalau misalnya ada angka dari berapa sampai berapa tuh ada salah satu angka yang nggak ada. Karena ada angka berapa ya? Kalau nggak salah apa 13 ya nggak boleh gitu, pokoknya ada lantai disebut 13 gitu. Jadi gue takutnya ke arah situ dibawanya. Terus akhirnya gue balik turun lagi. Gue tanya, "Mbak kemana mbak? Tadi saya udah keluar kok, gelap gitu." Terus katanya, "Oh iya mati lampu kak, ikutin aja jalurnya ke kiri, tuh belok kiri lagi." Anjir, gue takut banget itu tai. Ternyata pas gue belok kiri lagi, nyala lampunya di sana. Salah lagi ulang tahun gue digituin. Makasih banyak ya Kak Putri Alisa udah menceritakan ceritanya benar-benar horor banget. Kita bakal next ke cerita spesial dari gue tentang anak kecil yang ada di studio gue. Oke guys, jadi sekarang gue bakal ceritain cerita horor yang spesial dan istimewa banget buat kalian. Dimana cerita ini benar-benar gue alamin secara pribadi dan juga teman-teman gue alamin. Dan ini benar-benar sejujurnya unreal banget sih ya, karena gue sebenarnya sejujurnya merinding ya. Ini karena bentar ada temen nginep aja makanya gue berani cerita. Kalau gitu mah nggak bakal berani cerita gue sebenarnya. Dan ini ya, kalau misalnya kalian nggak percaya kita cerita jam berapa? Ini kita cerita, ini pakai HP-nya Mita nih, lihat tuh. Jam 00.24, which is setengah 1 malam waktu Bali. Gimana nggak makin takut gue nyeritain ini? Apalagi kejadian di sini ya. Cuma oke, gue bakal cerita sekarang. Oke, jadi ceritanya ini tentang seorang, katanya sih anak kecil yang emang teman-teman gue juga udah pernah lihat dia di sini. Nah, jadi ceritanya itu berawal gue ngehnya itu dari gue kan dulu pernah bikin kayak semacam podcast gitu kan di sini. Kalau misalnya kalian nggak tahu, episode podcast gue itu ada di sini. Kalian bisa langsung lihat nih, ada bareng Nizar, ada Sania, bareng tamu-tamu lain juga gue pernah. Dan selama podcast itu, gue kan emang podcastnya temanya horor kan. Jadi emang pas podcast itu kita cerita-cerita tentang horor. Nah, si bintang tamu yang datang, setiap yang datang rata-rata mereka emang punya kelebihan untuk punya indera keenam, atau biasanya mereka bisa lihat yang hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Nah, mereka kebanyakan bilang katanya kalau setiap kesini itu hawanya kayak beda, kayak lebih gimana ya, lebih angker, lebih serem.
Dan yang sering mereka lihat tuh adalah, gue merinding, adalah anak kecil. Gue juga nggak tahu apakah itu cewek atau cowok, gue nggak tahu. Serem. Tapi ya intinya anak kecil yang mereka sering lihat di beberapa titik di rumah ini. Itu yang pertama. Gue di situ kayak ya udahlah, mungkin emang namanya hidup berdampingan pasti mungkin ada aja gitu. Tapi masalahnya yang mereka lihat rata-rata sama, deskripsi ciri-cirinya itu sama. Dan setelah ditanyakan ke orang pintar, memang benar adanya bahwa itu adalah ya emang itu gitu kan. Ya hantu anak kecil, tahu kan apa? Lu kebayang kan hantu anak kecil apaan? Nah itu, akhirnya sampai situ udahlah, cerita itu udah gak ada lagi. Sampai pada akhirnya beberapa hari lalu adiknya mbok gue, anaknya mbok gue bawain gue kesini makanan kan kayak biasa. Jadi gue tuh kayak makanan tuh masih dibawain sama orang tua, dan yang bawain itu biasanya mbok gue plus ngajak anaknya. Anaknya itu masih kecil banget, usianya baru 2 tahun kalau nggak salah. Dia ngajak anaknya, dan anaknya itu bilang kayak gini. Gue ada videonya. Ini dia videonya. Mana Nasya? Mana Nasya? Nah, mana? Yang mana? Nah, tunjukin lagi yang mana Nasya? Mana Nasya? Mana? Ini Nasya. Mana? Ini Ben. Nggak ada, nggak ada. Nasya di rumah dia. Bukan Nasya. Siapa bilang Nasya? Itu bukan. Jadi itu videonya guys, kalian bisa langsung lihat. Itu video anak kecil. Anak kecil itu ya, itu bukan hantu, itu orang. Anak kecil itu anaknya mau adek. Nah, namanya Deina. Nah, Deina ini dia kayak bilang Aca gitu. Dia bilang Aca itu, nama Aca itu artinya Nasya. Jadi Deina ini punya teman di rumahnya, teman manusia ini. Deina punya teman manusia di rumahnya, namanya itu Nasya, teman mainnya dia. Nah, temannya dia ini cewek, Nasya ini cewek gitu. Ini Nasya ini emang keponakan gue juga, temannya Deina. Jadi Deina ini kan emang sering main sama Nasya, jadi dia tahu kayak mungkin kayak anak kecil yang bentuknya kayak cewek itu dipanggil Nasya gitu loh, sama dia selalu dipanggil Nasya. Dan seperti yang di video kalian udah lihat tadi, Deina itu menyerukan nama Aca gitu, terus dia nunjuk, aduh gue merinding deh. Di situ mbok adek pun, mamanya pun langsung kayak kaget. Gue juga langsung refleks ngidupin kamera, langsung gue rekam. Gue langsung refleks kaget, dia ngeliat apaan? Dia benar-benar sampai nunjuk. Terus setelah kamera itu, HP-nya yang gue rekam itu mati, dia masih terus nunjuk kayak Aca kesini, kayak pindah-pindah gitu dia tunjukin. Jadi gue langsung kayak shit, ini apa anjrit? Ini apa maksudnya anjrit? Dan itu cerita dari Nasya kan. Next, ada lagi cerita di mana teman gue bilang ketika gue tanyain, teman gue yang pernah kesini juga, sekaligus gue liatin video itu, dia bilang ya emang bener di video itu ada anak kecil, cuma nggak tahu apa jenis kelaminnya, dan emang dia lebih sering jalan keliling-keliling aja. Serem anjrit. Dan cerita terakhir nih yang baru terjadi tadi, barusan banget. Gue sama tim gue tuh lagi baru selesai break syuting kan, kita baru kayak lagi bersih-bersihin baju dan sebagainya. Tiba-tiba aja tempat lampu sama kotak yang bener-bener diem di atas lantai, kotak nih diem, berdiri diem, dan tempat lampu, lu tahu gerak itu kayak kayak di dalamnya ada kucing, tau nggak? Kayak di dalamnya ada kucing gitu. Pas kita toleh itu kayak udah langsung berhenti diem. Pas kita jatuhin, nggak ada apa-apa emang di dalamnya, cuma gabus-gabus doang. Di situ kita langsung kayak, anjir ini apaan, cok? Aduh, gue udah nyerah sih, gue nggak tahu itu apaan, tapi itu jujur serem banget. Aduh, gue merinding jujur nyeritain ini. Gue lebih merinding nyeritain cerita gue sendiri daripada nyeritain cerita orang-orang yang walaupun dia ngeliat kuntilanak atau apalah, ketimbang gue yang cuma grodok-grodok kotak bergerak doang. Lebih serem karena gue tahu gimana rasanya. Apalagi mereka yang ketemu kuntilanak atau kata apalah, pasti itu jauh lebih serem lagi sih. Oke guys, mungkin itu aja cerita dari gue untuk Storytime #44 kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video sampai akhir, dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube gue yang ada di bawah sini. Itu dari gue, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye bye, selamat malam Jumat, dan hati-hati di pojok kamar kalian.